teman-teman semua, jadi kita akan melakukan, kita akan belajar lagi soal sensor. Jadi konteksnya masih sensor industri seperti sensor kemarin. Untuk saat ini, sensor yang akan kita gunakan itu adalah sensor suhu atau LM35. Jadi, atau teman-teman pernah lihat kayak kipas otomatis atau apalah gitu yang dipengaruhi oleh perubahan suhu, teman-teman. Jadi, yang pertama, saya sudah menyiapkan beberapa komponen yang akan kita pakai pada rangkaian kali ini. Yang pertama itu ada LM35. Sini, LM35. Setelah itu ada LM47 op-amp. Setelah itu ada potensio di sini, teman-teman. Wait. Oke. Setelah ini ada resistor di bagian atas. 10K ya, teman-teman, tetap. Kalau ini juga 10K. Resistor variabelnya atau potensionya. Setelah ini ada BC547 di sini. Setelah ini ada resistor lagi di sini. Yes. Ada resistor di sini. Sebelum masuk BC547-nya kita ada resistor lagi nih, teman-teman. 1K. Ih, kenapa ini? 1K. Terus di sini ada resistor lagi untuk LED-nya. Teman-teman boleh pakai 1K ataupun 220 ataupun 330 ohm, bisa semua. Tapi di sini saya memakai 1K ohm. Terus ada motor DC-nya sebagai fan yang kita pakai. Terus ada diode sebagai flyback atau menjaga agar menjaga komponen ketika ada arus balik. Ada LED. Di sini saya pakai LED merah semua. Di sini juga. Oke, kita mulai merangkai. Ini positifnya itu di bawah ya, teman-teman, karena ada konektor di sini. Lalu ada pin 3 itu ketemunya sama output dari LM35. LM35 ini kan teman-teman punya tiga pin. Jadi di pin satu ini, inilah yang ke pusat tegangannya. Terus ada pin 2 sebagai Vout untuk memasukkan ke op-amp. Dan ada pin 3 ke ground, ke kaki ground. Maaf, ini nggak tersambung ya, teman-teman. Dia itu langsung ke sini.
Pin 2 itu yang ke sini. Supaya agak rapi, kita pindahkan ini ke sini ya. Lalu ini ke kaki ground. Usahakan terhubung semua ya teman-teman supaya tidak terjadi error dan segala macam. Hmm, oke. Jangan lupa pin 7-nya itu ke sumber VCC. Nah, ini ke sini. Kita cek nih teman-teman. Ini current temperaturnya. Ini. Terus ada ini juga yang perlu kita cek motornya itu kira-kira berapa volt. Jadi dia itu minimal 2 volt. 12 volt maksudnya. 12 volt itu untuk tegangan supaya dia bisa berjalan. Jadi kita di sini menggunakan tegangan DC teman-teman. DC kita taruh di sini. Jadi kita atur dulu untuk tegangan VCC-nya itu berapa. Nah, untuk mengatur tegangannya itu di sini teman-teman. Jangan lupa. Oke, jadi kita taruh namanya VCC. Ya, di sini. Terus jangan lupa groundnya. Groundnya kita ambil di sini. Oke. Sebelum kita jalankan, teman-teman, kita lihat baik-baik dulu apakah tegangan setiap komponennya sudah, kok tegangan. Resistansi setiap komponennya itu apakah sudah pas? Kita lihat baik-baik dulu. Terus kaki negatif sama positifnya itu usahakan sesuai ya, teman-teman. Ini kita turun dulu. Nah, lalu kita jalankan dulu. Kita jalankan. Nah, motornya tidak menyala, teman-teman. Lalu kita pindahkan untuk set pointnya itu ke 3 lah, paling rendah. 3%. Nah, 2% ya, teman-teman. Lebih terangnya itu 0% untuk set pointnya. Nah, motornya berjalan. Nih. Nah, gitu, teman-teman. Cara kerjanya itu gimana? Jadi sensor suhu ini, teman-teman, atau LM35 ini, dia itu peka terhadap suhu di lingkungan. Artinya dia yang akan mendeteksi suhu di lingkungan sekitar. Nah, ketika dia merespons suhu tersebut, suhunya akan masuk dan mengubah menjadi, ubahnya di sini teman-teman, di sensor itu sendiri. Dia akan berubah menjadi besaran tegangan. Nah, besaran tegangan itu nilainya itu 10 milivolt per 1 derajat Celciusnya. Semisalnya di sini kan ada 27 derajat Celcius. Maka tinggal kita kalikan 27 derajat Celcius ini dikali 10 milivolt itu ada berapa? Berarti ada 270 milivolt. Nah, untuk membuktikan ini teman-teman, kita tambahkan multimeternya di sini. Lalu kita jalankan lagi.
Nah, yang keluar itu adalah 0,27 volt, seperti itu. Nah, setelah itu, suhu yang sudah direspon oleh LM35 ini tadi teman-teman, sudah diubahkan jadi tegangan. Nah, tegangan ini teman-teman, tegangan ini akan masuk ke op-amp, masuk ke LM741 ini. Dia akan masuk ke sini. Jadi op-amp ini atau LM741 ini sebagai komparator di sini atau membandingkan tegangan dari LM35 dan juga tegangan dari resistor variabel ini teman-teman. Dari kedua resistor ini 10K dan juga 10K dari atas. Jadi cara kerjanya itu jika Vin dari PI-nya itu lebih besar dari V-resistor, PI-nya itu lebih besar dari resistor variabelnya, maka motornya ini akan menyala, akan berjalan. Jika VI-nya itu kurang dari resistor variabelnya, maka Vout-nya itu akan berlogika low atau lampu akan mati, kayak gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman masih bingung, vein yang dimaksud itu vein yang dari sini kah atau yang dari sini kah? Jadi vein yang dimaksud itu vein dari pin 2 ini ya teman-teman, vein dari LM35 ini. Jadi jika dia lebih besar, maka ini akan menyala. Kipasnya akan menyala dan juga LED-nya juga akan menyala seperti itu. Tetapi jika Vein yang masukkan ke sini akan artinya lebih besar dari lebih kecil dari V tegangan referensinya. Tegangan referensi itu ini ya teman-teman. Tegangan yang akan dibandingkan dengan tegangan dari suhu itu sendiri, dari sensor suhu itu sendiri. Nah, prosesnya di mana? Prosesnya di op-amp ini, di LM741 ini, teman-teman. Nah, jika VI-nya itu kurang dari tegangan referensinya, tegangan dari resistor sama potensiometer ini, maka lampu akan mati dan juga motornya akan berhenti. Kayak gitu. Kita coba masukkan apa ya yang kecil ya. Kalau 15 gimana? Kita coba jalankan. Dia tetap jalan 0,15. Coba kita letakkan multimeternya itu di sini untuk membandingkan masukan dan masukan dari tegangan referensi dan juga dari VI-nya. Kita jalankan. Di sini nol ya teman-teman. Nah, di sini jadinya 3,47 nih tegangan yang keluar dari tegangan referensinya. Sementara yang keluar dari tegangan inputnya itu adalah 0,86. Yang terjadi adalah LED-nya itu mati, teman-teman. Nah, masuklah konsep yang di mana V-in itu lebih kecil dari tegangan referensinya, yang dimana akan mengakibatkan Vout-nya itu berlogika low atau motor tidak berputar lagi. Tetapi di sini motornya masih berputar tetapi lambat, yang kemudian LED-nya itu sudah mati. Terus kita naikkan lagi menjadi 50, 58. Motornya tetap berjalan, tapi sangat-sangat lambat, teman-teman, sangat lambat. Di sini
Tegangan dari tegangan referensinya itu adalah 5,95. Tegangan dari VO-nya itu adalah kok VO, VI-nya itu adalah 1,47. Nah, LED sudah mati dari tadi, teman-teman. Seperti itu cara kerja dari sensor suhu dan juga fan-nya, teman-teman, atau kipasnya. Jadi inilah rangkaian sederhana yang bisa kita coba bagaimana sensor suhu itu bekerja. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman ada rencana ingin membuat kipas angin otomatis ataupun ingin menampilkan suhu ataupun juga bisa membuat alarm kebakaran. Jadi rangkaian ini bisa dipraktekkan oleh teman-teman semua karena ketika suhunya naik, maka lampu akan otomatis menyala. Jadi dia itu bisa mendeteksi panas ataupun dinginnya suhu suatu ruangan seperti itu. Jadi semoga penjelasan kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.